This is my power. Halo teman-teman, piye kabare? Apa kabar? Sampurasun sadayana. Horas ba kabar? Om Swastiastu, apa kabar nih? Sehat-sehat ya semuanya. Terus tetap semangat. Kali ini aku mau ceritain film Sonic the Hedgehog. Film ini menceritakan seekor landak biru yang memiliki kekuatan. Dia berusaha berlari dari kejaran orang-orang jahat. Film ini dirilis pada 14 Februari 2020 di Amerika Serikat. Gak usah lama-lama lagi kali ya, langsung saja siapkan cemilan, posisikan HP dengan nyaman, gunakan headset dan kita saksikan. And action. Di awal film kita diperlihatkan landak biru yang bernama Sonic. Honest, it feels like I've been running my whole life. Dia sedang dikejar seseorang. It's kind of what I do. You know what? Let's back up. Lalu kita diajak untuk flashback sebelum kejadian itu. Sewaktu kecil dia diminta untuk merahasiakan kekuatan supersoniknya oleh Long Lao, seekor burung hantu yang merawat Sonic. Namun tiba-tiba datang para penjahat yang menginginkan kekuatan Sonic. Great power comes great power-hungry bad guy. Dan Sonic diminta untuk berlari menggunakan cincin yang bisa berpindah kemanapun. Sedangkan Long Lao dia menahan para pengejar. Goodbye, Sonic. 10 tahun kemudian, kita diperlihatkan seseorang polisi yang bernama Tom sedang melaksanakan tugasnya mengecek kecepatan di sebuah jalan sepi. Dia dikagetkan dengan kecepatan yang tiba-tiba muncul. Saat mengeceknya, dia pun hanya menemukan duri landak yang lepas dari tubuh Sonic. Have you ever felt so alive? Ternyata Sonic tinggal di dalam goa. Think again, because I am living my best. Sonic mengagumi seseorang yang dia panggil Raja Donat yang bernama Tom. Dan juga istrinya Nyonya Britzel yang bernama Maddie. Dan ada satu orang yang tahu tentang Sonic. Dia menyebut Sonic sebagai iblis biru. Sonic selalu menganggap mereka keluarga walaupun mereka belum pernah ketemu. Dan itu membuat Sonic sadar bahwa dia memang selalu sendirian. Saat pulang dari bertugasnya, Tom menerima surat bahwa dia diterima untuk menjadi polisi di Francisco. Baginya, Sonic sedang menonton pertandingan baseball. Saat lapangan itu sudah sepi, Sonic bermain baseball sendirian. Stop calling Green Hills also Sonic. Yeah, about a Sonic is sewing about a Sonic. Shoo! Dia merasa kesepian dan meluapkannya dengan berlari mengutari lapangan hingga tubuhnya mengeluarkan gelombang listrik yang sangat-sangat besar hingga menyebabkan listrik di seluruh kota mati. Tom melihat duri Sonic yang menyala. Situasi itu langsung ditangani oleh pemerintah di sana, hingga mereka melibatkan seseorang yang disebut Robotnik untuk menangani masalah itu. Robotnik mendatangi tempat pencarian. Dia berbicara dan mengambil alih pencarian itu. Dengan robot-robot yang diciptakannya, dia menemukan salah satu jejak kaki. Dia beranggapan itu jejak dari makhluk yang berbeda. Okay, everything is fine. You played some baseball, got Sonic yang melihat itu, dia berusaha untuk berlari dan bersembunyi. Karena dia sudah terdesak, dia mencari tempat lain untuk membuka portal cincin itu. Si Tom yang menelpon istrinya, dia melihat ada sesuatu di gudang. Saat si Tom mengeceknya, ternyata itu Sonic. Mereka kaget hingga Tom menembak Sonic dengan bius. Dan membuat cincin itu membuka portal, lalu tas cincinnya terjatuh. Di dalam rumah, Sonic menjelaskan dirinya bahwa dia meminta bantuan Tom untuk melindunginya dari kejaran Robotnik. Robotnik yang melacak Sonic, dia menemukan bahwa Sonic berada di rumah Tom. Hampir saja Sonic ketahuan. Dan saat dicek oleh Robotnik, ternyata itu hanya rakun. Namun Robotnik sangat ngotot. Dia malah kaget saat melihat Sonic. Don't hurt him.
Tom dan Sonic berusaha kabur dari sana. Tell me that's all you got? I'm just getting started. Let me know. Di jalan, Sonic menjelaskan kalau dia harus mengambil cincin itu. Namun, Tom menyuruh Sonic untuk pergi sendiri. Saat Sonic pergi, dia balik lagi karena dia tidak bisa berenang. Ya, dia harus melewati samudra. Dan dia butuh bantuan Tom. Karena Tom tadi sudah menembak Sonic dengan bius. Akhirnya, mereka melakukan perjalanan. World's largest rubber band ball? We gotta see it. Mereka berhenti di suatu tempat. Saat Tom sedang telepon rekan kerjanya, Sonic melihat tempat yang membuat dia ingin pergi ke sana. Di sana, Sonic menyamar sebagai seseorang yang mempunyai kelainan. Tom mengajarkan kepada Sonic tentang daftar keinginan, dan mereka menyelesaikan daftar keinginan itu bersama-sama. New high score. I'm okay. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak suka dengan mereka. Lalu Sonic malah membuat gara-gara. Dengan kekuatan Sonic, mereka semua dibuat kewalahan. Lalu mereka bergegas pergi. Saat di penginapan, Tom melihat berita bahwa dia sedang menjadi buronan atas tuduhan teroris. Si Robotnik, dia bertanya kepada orang yang di bar tadi. Dengan mobil ciptaannya, Robotnik mengejar Tom dan Sonic. Lalu Sonic mengeluarkan kekuatannya dan menabrak mobil itu hingga terguling. Namun masih ada robot lagi di dalamnya. Sonic menyelesaikannya, namun keluar robot lagi. Hingga akhirnya keluar robot yang sangat kecil dan membuat kap mobil mereka lepas. Saat Sonic menangkap robot itu, malah nempel dong dan sulit untuk dilepaskan. Saat sudah dilepas, langsung meledak dan membuat Sonic pingsan. Dibawalah Sonic ke rumah Maddie, istrinya si Tom. Kakaknya Maddie marah kepada Tom karena dia jadi buronan. Di sisi lain, Robotnik sedang berusaha untuk meneliti duri Sonic. Dan ternyata saat dicek, kekuatan Sonic itu tidak mempunyai batas. Sonic diperiksa deh sama Maddie. Ternyata si Maddie ini dokter hewan. Saat diberi pewangi garam, Sonic langsung bangun. Oh, hi, pretzel lady. Hi. Si Maddie minta penjelasan kepada Tom soal Sonic, di mana si Tom harus membantunya mengambil cincin yang ada di atas gedung di Francisco. Lalu Sonic diberi sepatu oleh Jojo, dan mereka bergegas ke sana. Mereka naik ke atas dengan alasan mau menyelamatkan seseorang yang akan melompat dari atas gedung. Di atas, akhirnya Sonic mendapatkan cincinnya. Saat mau melempar cincin itu, si Robotnik datang dan menyerang Sonic. That's not good. Ternyata energi dari duri Sonic membuat Robotnik bisa memiliki kekuatan seperti Sonic. Sonic berusaha kabur dari Robotnik, dan itu yang terjadi di awal film tadi. Namun selalu saja Robotnik bisa mengejarnya, hingga akhirnya Sonic hampir tertembak. Si Tom berusaha membantu, dan tidak lama Sonic bangkit kembali. Dia bangun dengan penuh amarah. Something that belongs to me. Sonic mengambil kekuatan yang ada di pesawatnya Robotnik, lalu menabrak Robotnik hingga masuk ke dalam portal cincin. Dan akhirnya Sonic menemukan teman dalam hidupnya. Singkat waktu nih, pemerintahan datang memberi undangan kepada Tom dan Sonic untuk menemui presiden. Namun Tom menolaknya karena Tom tahu pasti Sonic akan ditangkap. Ternyata Tom dan Maddie sudah mempersiapkan rumah baru untuk Sonic.
Dan si Robotnik dia berada di planet yang penuh dengan jamur. Lalu film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah berbuat baik kepada semua makhluk. Cobalah untuk selalu bersyukur dengan apapun yang sudah kita miliki. Karena kejahatan itu timbul sebab adanya keinginan yang sangat ambisius dalam diri kita. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai